Hai Sobat 100, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya, Karin. Di video ini, kita akan membahas tentang sel. Penasaran kan apa saja yang akan dibahas? Yuk simak penjelasan berikut ini. Nah, kali ini kita akan mulai dari sejarah singkat sel. Sel berasal dari kata Latin cella yang berarti ruangan kecil. Orang yang pertama mengemukakan adanya sel adalah Robert Hooke pada tahun 1665. Hooke melakukan pengamatan terhadap sayatan gabus dengan menggunakan mikroskop dan melihat adanya ruangan-ruangan kecil yang menyusun gabus tersebut. Ruangan kecil tersebut diberi nama sel. Pada tahun 1831, Robert Brown mengatakan bahwa sel merupakan satu ruangan kecil yang dibatasi oleh membran, yang di dalamnya terdapat cairan atau protoplasma. Protoplasma terdiri dari plasma sel atau sitoplasma, dan inti sel atau nukleus. Di dalam inti sel terdapat plasma inti atau disebut nukleoplasma. Kemudian pada tahun 1839, seorang ahli fisiologi Jerman, Theodor Schwann, mengungkapkan bahwa semua organisme tersusun atas sel. Ukuran sel pun bervariasi, ada yang hanya 1-10 mikron, misalnya bakteri, ada yang mencapai 30-40 mikron, misalnya protozoa, dan ada juga yang mencapai beberapa sentimeter, misalnya serabut kapas. Sel juga mempunyai beberapa macam bentuk. Meskipun ukurannya sangat kecil, strukturnya sangat rumit, dan tiap bagian sel memiliki fungsi yang berbeda-beda. Setiap bagian sel tidak dapat berdiri sendiri, sehingga bagian-bagian itu harus berada di dalam kesatuan sel agar dapat berfungsi dengan normal. Antar bagian sel itu terdapat hubungan dan saling ketergantungan. Oleh karena itu, sel dipandang sebagai unit terkecil dari makhluk hidup. Nah, itu dia sejarah singkat mengenai sel. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai komponen dan jenis sel. Komponen yang pertama adalah komponen kimiawi. Komponen kimiawi penyusun sel terdiri dari komponen anorganik dan komponen organik. Komponen anorganik terdiri dari dua jenis. Pertama, air, yang berperan untuk menjaga keseimbangan pH cairan sel sehingga reaksi metabolisme yang melibatkan enzim dapat berjalan. Kedua, garam mineral dan ion-ion yang berfungsi sebagai komponen struktural sel, pemeliharaan fungsi metabolisme, pengaturan kerja enzim, dan menjaga keseimbangan asam dan basa. Selanjutnya, komponen organik terdiri dari 4 jenis. Pertama, protein yang berperan sebagai penyusun membran sel dengan bergabung bersama lemak membentuk senyawa lipoprotein. Protein seperti itu dinamakan protein struktural. Kedua, lipid atau lemak yang berperan sebagai pembentuk membran sel bersama dengan protein mengatur sirkulasi lemak yang lain dan menjadi sumber cadangan energi bagi sel. Ketiga, karbohidrat yang berperan sebagai sumber energi sel, komponen pembentuk membran dan dinding sel, dan merupakan komponen penyusun inti sel bersama dengan protein. Keempat, asam nukleat, yang berperan sebagai faktor genetika, koenzim, pembawa energi, dan pengatur sintesis protein. Kemudian, komponen yang kedua adalah komponen struktural. Komponen struktural terdiri dari 3 bagian. Pertama, inti sel atau nukleus. Di dalam nukleus terdapat gen. Nukleus ini dibungkus oleh selaput membran ganda. Di dalamnya terdapat nukleolus, nukleoplasma, serta benang-benang kromatin. Kedua, sitoplasma. Sitoplasma atau cairan sel merupakan matriks yang terdapat di dalam membran sel selain inti sel atau nukleus. Ketiga, membran sel. Membran sel ini merupakan lapisan tipis yang terbentuk dari molekul lipid atau protein. Nah, berikutnya kita akan membahas 2 kelompok utama pada sel, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Kita mulai dari sel prokariotik dulu ya. Istilah sel prokariotik berasal dari kata Yunani, pro dan karyon,
Pro artinya sebelum, dan karyon artinya inti. Jadi sel prokariotik berarti sebelum inti. Bagian dalam sel prokariotik disebut sitoplasma. Sel prokariotik tidak memiliki nukleo sejati, karena bahan intinya masih tersebar di dalam sitoplasma dan belum diselubungi oleh membran inti. Materi genetiknya atau DNA terkonsentrasi pada suatu daerah yang disebut nukleotida, tetapi tidak ada membran yang memisahkan daerah ini dari bagian sel lainnya. Apa saja ya ciri-ciri sel prokariotik? Yuk kita bahas. Ciri-ciri sel prokariotik yaitu 1. Memiliki membran plasma. 2. Memiliki nukleoid yaitu DNA dan RNA. 3. Memiliki sitoplasma. 4. Tidak memiliki membran inti dan sistem endomembran. 5. Sel prokariotik secara umum memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan sel eukariotik. Setiap prokariotik merupakan sel tunggal, tetapi akan sering terlihat dalam rantai atau kelompok sel yang berjumlah ratusan. 6. Dinding sel, yang merupakan bagian terluar dari suatu sel. Struktur dinding sel tersebut terdiri dari peptidoglikan, lipid, dan protein. Fungsi dari dinding sel adalah memberi bentuk sel yang tetap karena sifatnya yang kaku. Sebagai pelindung, terdapat pori-pori jalan keluar masuknya molekul-molekul dan mengatur pertukaran zat serta reproduksi. 7. Membran plasma yang menyelubungi sitoplasma. Struktur membran plasma terdiri dari molekul lemak protein yang berfungsi sebagai pelindung molekuler sel terhadap lingkungan sekitar dan mengatur transportasi air serta zat-zat terlarut dari luar dan ke dalam sel. 8. Nukleoid merupakan wilayah yang merupakan tempat DNA dan tidak terselubung membran. 9. Organel yang terdapat dalam sel-sel prokariotik adalah ribosom, yang menyusun dari NRA dan protein. Ribosom merupakan tempat berlangsungnya sintesis protein. 10. Flagella, yang merupakan organel lokomosi atau pergerakan beberapa jenis bakteri. 11. Pili atau Fimbriae, yang merupakan struktur pelekatan pada permukaan sejumlah prokariota, berukuran lebih kecil dan lebih pendek dari flagel. Pili berfungsi untuk tempat melekatkan diri pada jaringan hewan ataupun tumbuhan. Yang termasuk sel prokariotik yaitu sel bakteri Escherichia coli, sel bakteri Lactobacillus, dan sel Archaea sulfolobus acidosalarius. Selanjutnya kita akan bahas tentang sel eukariotik. Sel eukariotik adalah sel yang memiliki membran inti, sehingga terjadi pemisahan antara inti sel dan sitoplasma. Ciri-ciri sel eukariotik adalah 1. Sel eukariotik berukuran 10–100 mikrometer. 2. Memiliki materi genetik berupa DNA yang dibungkus membran inti. 3. Memiliki protoplasma, yaitu kesatuan inti sel dan sitoplasma. 4. Memiliki sejumlah organel yang masing-masing memiliki fungsi spesifik, contohnya sel hewan dan sel tumbuhan. Berikut ini perbedaan sel prokariotik dan sel eukariotik. Dapat dilihat dari tabel, ada beberapa perbedaan antara sel prokariotik dan sel eukariotik. Pertama, dilihat dari organismenya, sel prokariotik contohnya adalah bakteri dan archaea. Sedangkan sel eukariotik contohnya adalah protista, fungi, tumbuhan, dan hewan. Dan berbagai perbedaan lainnya. Teman-teman bisa di-screenshot ya. Kira-kira apa saja ya bagian-bagian dari sel hewan dan sel tumbuhan? Ini dia bagian-bagian dari sel hewan dan sel tumbuhan. Untuk lebih detailnya, kita bahas bagian-bagian ini satu persatu ya. Pertama, membran sel merupakan salah satu dari bagian sel yang berada paling luar dan juga berfungsi sebagai pembungkus sel. Pada bagian ini tersusun dari unsur protein atau lipoprotein.
Selain itu, membran sel mempunyai peran penting yang lain, yakni sebagai pengatur mineral dan nutrisi yang terdapat di dalam maupun di luar sel itu sendiri. 2. Dinding sel merupakan bagian yang hanya ada pada sel tumbuhan dan merupakan bagian terluar dari sel. Dinding sel tersusun atas polisakarida yang terdiri atas hemiselulosa. Dinding sel ini dibentuk oleh diktiosom. Fungsi dinding sel ini sebagai turginitas sel atau kekuatan sel. Dinding sel dapat membuat bentuk sel menjadi tetap. 3. Vakuola merupakan organel yang berbentuk seperti kantung yang di dalamnya terkandung cairan senyawa organik dan senyawa anorganik. Vakuola adalah organel terbesar pada sel tumbuhan. Fungsi vakuola sebagai tempat menyimpan zat-zat makanan seperti protein dan zat gula yang di dalamnya tersimpan pigmen daun, dan buah, mengatur tekanan di dalam sel, menstabilkan tingkat pH, dan mengisolasi zat sisa-sisa metabolisme sel. 4. Kloroplas merupakan organel sel yang hanya ada pada sel tumbuhan. Kloroplas adalah istilah kolektif untuk organel yang berfungsi membawa pigmen. 5. Sitoplasma merupakan bagian sel yang berupa cairan dan memiliki bentuk mirip gel. Fungsi sitoplasma adalah sebagai sumber bahan kimia pada sel dan juga tempat berlangsungnya metabolisme sel. 6. Retikulum endoplasma merupakan sebuah organel jaringan yang tersusun oleh benang-benang dan terletak pada inti sel. Fungsi retikulum endoplasma yaitu sebagai sintesis atau pengolah protein REK sebagai tempat mengangkut sintesis, steroid, dan lemak dalam tubuh hewan, membantu detoksifikasi dan membunuh sel-sel berbahaya di dalam REH sebagai tempat untuk menyimpan fosfolipid, steroid, dan glikolipid. 7. Mitokondria merupakan organel pada sel yang memiliki fungsi sangat penting. Bagian ini mempunyai peran sebagai mesin pengolah dalam sel. Pada mitokondria ini terdiri dari dua bagian, yaitu lapisan membran yang lekuk-lekuk dan biasanya disebut dengan kritas. Fungsi mitokondria adalah sebagai respirasi perbaikan seluler pada jaringan sel dan sebagai penghasil energi dalam bentuk ATP yang akan digunakan tubuh dalam beraktivitas. 8. Mikrofilamen merupakan sebuah organel pada jaringan sel yang terbentuk dari protein aktin dan juga miosin. Apabila dilihat dari bentuknya, bagian ini sekilas hampir mirip dengan mikrotubulus. Namun, yang membedakan keduanya yakni terletak pada tekstur dan juga ukurannya. Fungsi mikrofilamen sebagai alat gerak aktomisin yang berfungsi sebagai dasar peregangan bagi miosin untuk dapat berkontraksi otot dan pengembangan pseudopod. Mikrofilamen mempunyai sebuah kerangka kerja yang lebih fleksibel yang dapat membantu dan mengatur pergerakan sel. Mikrofilamen juga memiliki fungsi yaitu sebagai bagian yang akan bekerja sama dalam sitoskeleton. 9. Lisosom merupakan organel sel yang berbentuk seperti kantong yang terikat pada membran sel dan pada bagian ini berisi kandungan enzim hidrolitik. Fungsi lisosom adalah mengontrol pencernaan intraseluler sebagai alat untuk mencerna materi dengan menggunakan fagositosis. Sebagai tempat penghancur organel sel yang telah rusak atau autofagi, sebagai tempat pemasukan makromolekul dari luar menuju ke dalam sel dengan mekanisme endositosis. 10. Peroksisom atau badan mikro merupakan suatu organel sel yang memiliki kantong kecil yang berisi enzim katalase. Sedangkan fungsi dari enzim itu sendiri yakni untuk dapat menguraikan peroksida atau H2O2 atau proses metabolisme yang bersifat toksik, yakni yang dapat menetralkan air dan oksigen yang berbahaya pada sel. Organel peroksisom sendiri terletak pada area sekitar sel hati dan ginjal.
Fungsi periskom yaitu merubah lemak dalam tubuh menjadi karbohidrat, menguraikan peroksida H2O2 dari sisa-sisa metabolisme toksik dalam tubuh. 11. Ribosom merupakan salah satu organel yang terdapat pada jaringan sel, yang memiliki tekstur permukaan yang padat, kecil, serta memiliki ukuran diameter sekitar 20 cm. Peran dari organel ribosom yaitu sebagai menerjemahkan RNA agar bisa membentuk menjadi rantai polipeptida protein dengan hanya menggunakan zat asam amino ketika proses translasi. 12. Centriole merupakan salah satu organel sel yang mempunyai bentuk hampir sama dengan bentuk tabung. Bagian organel sel ini juga dapat kalian temukan pada sel eukariotik. Fungsi dari centriole sebagai tempat membentuk silia dan flagella, dan sebagai proses pembelahan sel dalam bentuk benang spindle. 13. Mikrotubulus merupakan organel sel yang berada pada sitoplasma dan dapat ditemukan pada sel eukariotik. Bentuk dari mikrotubulus yakni berupa silindris panjang serta berongga. Sedangkan untuk ukuran dari organel tersebut, yakni dengan diameter sekitar 12 nanometer dan diameter luar kurang lebih 25 nanometer. Fungsinya untuk melindungi sel, memberi bentuk sel, dan berperan penting dalam pembentukan flagella, silia, dan centriole. 14. Badan Golgi merupakan salah satu organel sel yang ada kaitannya dengan fungsi dari ekskresi sel. Fungsi badan Golgi untuk memproses dan mengolah protein, membentuk sel lisosom, membentuk membran plasma, dan membentuk vesikula atau kantung untuk ekskresi. 15. Nukleus merupakan organel sel yang berperan sebagai pengatur atau pengendali segala aktivitas sel. Proses ini dimulai dari metabolisme sampai dengan proses pembelahan sel. Fungsi nukleus yaitu menyimpan informasi genetik untuk menjaga integritas dan keutuhan kinerja gen-gen, mengendalikan dan mengatur proses metabolisme dalam sel, mengontrol aktivitas pada sel dan mengelola ekspresi gen. 16. Membran nukleus terdiri dari dua selaput yaitu selaput luar dan selaput dalam. Di antara dua selaput tersebut, terdapat celah sempit yang biasa disebut dengan perinukleus atau intermembran space. Selaput luar banyak sekali ditempati oleh ribosom karena terhubung langsung dengan sitoplasma. Nukleus berfungsi sebagai pintu yang dapat menghubungkan antara nukleoplasma dan sitoplasma. 17. Nukleolus merupakan salah satu organel sel yang terletak pada inti sel atau nukleus. Selain itu, organel sel yang satu ini mempunyai peran penting dalam pembentukan protein. Dengan menggunakan RNA atau asam ribonukleat, nukleus juga berfungsi dalam pembentukan protein. 18. Nukleoplasma merupakan salah satu organel sel yang mempunyai tekstur yang padat dan juga kita temukan di dalam inti sel atau nukleus. Pada organel sel nukleoplasma ternyata terdiri dari serat kromatin yang padat dan juga membentuk sebuah kromosom. Adapun salah satu fungsi dari organel ini yakni sebagai pembawa informasi genetika. 19. Kromatin dan kromosom. Kromatin adalah butiran-butiran yang tersebar di dalam nukleus. Sedangkan kromosom yaitu kromatin yang berubah menjadi benang-benang halus pada saat sel sedang membelah diri. Fungsi kromatin yaitu untuk membawa informasi genetik yang berguna dalam mengendalikan seluruh aktivitas. 20. Sitosol merupakan cairan kental yang terdiri atas air, garam, dan senyawa-senyawa organik. Fungsi sitosol yaitu sebagai sumber bahan makanan bagi sel dan organel-organel sel sebagai tempat terjadinya proses metabolisme seperti sintesis protein dan asam lemak. 21. Peroksisom
merupakan organel sel berukuran kecil yang dilapisi membran tunggal. Peroksisom berfungsi untuk memecahkan asam lemak menjadi gula, mengubah racun menjadi air, membantu kloroplas dalam proses fotorespirasi. 22. Membran inti merupakan elemen struktural utama nukleus yang membungkus keseluruhan organel sel. Selain itu, organel sel ini sebagai pemisah antara sitoplasma dan daerah-daerah inti. Fungsi membran ini sebagai pelindung inti sel nukleus, tempat pertukaran zat antara materi inti dan sitoplasma. Nah, apa saja kira-kira perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan? Dapat dilihat dari tabel, sel hewan tidak memiliki dinding sel, sedangkan sel tumbuhan memiliki dinding sel dan membran sel. Yang kedua, sel hewan tidak memiliki plastida, sedangkan umumnya sel tumbuhan memiliki plastida. Ketiga, sel hewan memiliki lisosom, sedangkan pada sel tumbuhan tidak memiliki lisosom. Yang keempat, sel hewan memiliki sentrosom, sedangkan sel tumbuhan tidak. Yang kelima, sel hewan memiliki timbunan zat berupa lemak dan glikogen, sedangkan sel tumbuhan timbunan lemaknya berupa zat pati. Keenam, sel hewan bentuknya tidak tetap, sedangkan sel tumbuhan bentuknya tetap. Yang terakhir, ketujuh, pada sel hewan, hanya ada pada hewan tertentu yang memiliki vakuola, ukurannya kecil dan sedikit. Sedangkan pada sel tumbuhan memiliki vakuola yang berukuran besar dan banyak. Oke, jadi tadi kita sudah bahas banyak hal tentang sel. Bagaimana? Menarik bukan? Selanjutnya, kita akan bahas tentang materi yang lebih seru lagi pastinya. Nantikan di video selanjutnya ya. Selamat belajar!